Pernah nggak sih kalian penasaran kenapa ada orang yang selalu bisa bikin orang lain itu nyaman dan tertarik sama mereka? Mereka seperti punya daya tarik yang bikin semua orang itu pengen deket. Mungkin kalian pernah mikir, kok mereka bisa begitu ya? Kira-kira apa sih rahasianya? Jawabannya sebenarnya tidak serumit yang kalian bayangkan. Semua ini berakar dari sesuatu yang disebut social skill atau keterampilan sosial. Apa sih sebenarnya social skill itu? Social skill adalah kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang positif dan efektif. Social skill inilah yang membuat seseorang menjadi menyenangkan untuk diajak bicara dan pada akhirnya disukai banyak orang. Social skill ini bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kalian juga bisa mengembangkan dan meningkatkan keterampilan ini. Kenapa social skill itu bisa sangat penting? Karena kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain adalah salah satu kunci utama kesuksesan. Entah kalian berada di lingkungan kerja, di sekolah, atau bahkan dalam lingkungan pertemanan, social skill ini bisa membuka banyak pintu, membantu kalian membangun hubungan yang kuat, dan bahkan memberikan kesempatan untuk mencapai hal-hal yang sebelumnya mungkin terasa di luar ekspektasi kita. Dengan social skill yang baik, kalian gak hanya akan disukai, tapi juga dihormati dan diingat oleh orang-orang yang kalian temui. Nah, di video kali ini, gue akan membahas 7 social skill simple yang dapat membantu kalian menjadi pribadi yang lebih menyenangkan. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu kemampuan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif adalah keterampilan yang sering kali kita abaikan, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam interaksi sosial. Ketika kalian mendengarkan dengan aktif, kalian tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi juga memahami emosi serta niat di balik kata-kata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kalian menghargai pendapat dan perasaan orang lain, yang membuat mereka merasa didengarkan dan dipahami. Orang yang merasa didengarkan akan lebih cenderung terbuka, merasa nyaman, dan lebih mungkin untuk mempercayai serta menghargai hubungan yang sudah terjalin. Selain itu, mendengarkan aktif juga membantu dalam membangun kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan. Ketika orang lain ngerasa bahwa kalian benar-benar mendengarkan mereka akan merasa lebih dihargai dan lebih mungkin untuk berbagi lebih banyak tentang diri mereka. Ini adalah dasar dari hubungan yang kuat dan bermakna. Lebih jauh lagi, kemampuan mendengarkan aktif juga menghindarkan kalian dari kesalahpahaman yang sering terjadi dalam komunikasi. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu berbicara sambil tersenyum. Berbicara sambil tersenyum adalah salah satu cara yang paling sederhana namun sangat efektif untuk menciptakan koneksi positif dengan orang lain. Senyuman adalah bentuk komunikasi nonverbal yang universal dan mampu menyampaikan pesan dengan ramah dan menyenangkan. Ketika kalian berbicara sambil tersenyum, kalian tidak hanya menunjukkan keramahan, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih nyaman dan terbuka dalam percakapan. Senyuman memiliki kekuatan untuk mengubah nada dan makna dari kata-kata yang kalian ucapkan. Sebuah pernyataan yang mungkin terdengar biasa aja, bisa terasa lebih hangat dan positif ketika disertai dengan senyuman. Ini membantu orang lain merasa lebih diterima dan dihargai dalam interaksi sosial. Selain itu, senyuman juga dapat menenangkan suasana, terutama dalam situasi yang mungkin menegangkan atau tidak nyaman, sehingga percakapan bisa lebih lancar dan menyenangkan. Berbicara sambil tersenyum juga mencerminkan sikap positif dan optimisme. Ketika orang lain melihat kalian tersenyum, mereka cenderung merasa lebih baik dan mungkin akan membalas senyuman tersebut. Hal ini dapat memperkuat ikatan sosial dan membuat interaksi sosial menjadi lebih harmonis. Senyuman yang tulus juga dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kalian, karena mereka akan merasa bahwa kalian adalah orang yang ramah, terbuka, dan mudah didekati. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta perspektif orang lain. Ini bukan sekedar usaha untuk mengerti pikiran mereka, tetapi juga mencoba untuk merasakan emosi yang mereka alami. Dalam konteks sosial, empati memungkinkan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Empati juga melibatkan kemampuan untuk mengatasi ego pribadi dan menempatkan diri di posisi orang lain. Ini berarti kalian harus mampu melihat situasi dari sudut pandang mereka dan merasakan apa yang mereka rasakan, tanpa mencampur adukan dengan pengalaman pribadi. Dengan berempati, kalian bisa memberikan respon yang lebih tepat dan membantu dalam situasi yang mereka alami, baik itu dengan memberikan dukungan emosional atau sekedar menjadi pendengar yang baik. Empati adalah kunci dalam menciptakan ikatan emosional yang kuat. Ketika kalian menunjukkan empati,
orang lain akan merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan atau kesulitan yang mereka hadapi. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hubunganmu dengan mereka, tetapi juga bisa membuat mereka lebih bersedia untuk mendukungmu di saat kamu membutuhkan. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu keramahan. Keramahan adalah sikap yang dapat menciptakan kesan pertama yang positif dan membuat orang lain ngerasa nyaman berada di sekitar kalian. Sikap ramah adalah salah satu cara yang paling sederhana namun efektif untuk menunjukkan bahwa kalian terbuka, hangat, dan peduli terhadap orang lain. Keramahan bisa diwujudkan dalam bentuk senyuman, sapaan hangat, atau sekedar menawarkan bantuan ketika melihat orang lain membutuhkan. Sikap ramah tidak hanya penting dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga dapat berperan besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang positif. Ketika kalian bersikap ramah, kalian menyebarkan energi positif yang dapat membuat orang lain merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri dan situasi yang sedang mereka hadapi. Keramahan juga bisa mencarikan suasana dalam situasi yang mungkin tegang atau penuh tekanan, membuat interaksi menjadi lebih menyenangkan dan produktif. Selain itu, keramahan juga dapat memperkuat hubungan sosial. Orang yang merasa diterima dan dihargai akan lebih mungkin untuk membuka diri dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan kalian. Mereka akan merasa lebih nyaman dan lebih senang berada di sekitar kalian, yang dapat membuat hubungan sosial menjadi lebih kuat dan bermakna. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari semua hubungan sosial. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat sangat penting dalam menyampaikan pesan kalian dan memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan benar oleh orang lain. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata yang jelas, sesuai, dan mudah dipahami. Ini berarti memilih kata-kata yang tepat untuk situasi tertentu dan menghindari kata-kata yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Namun, komunikasi verbal hanya merupakan satu aspek dari komunikasi yang efektif. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, gestur, postur, dan kontak mata. Komunikasi nonverbal juga memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan. Bahkan, banyak ahli yang percaya bahwa komunikasi nonverbal dapat memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kata-kata yang diucapkan. Misalnya, bahasa tubuh yang terbuka dan ramah dapat menunjukkan bahwa kalian tertarik dan terlibat dalam percakapan. Sementara kontak mata yang kuat dapat menegaskan ketulusan dan kepercayaan dirimu. Dalam interaksi sosial, sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi verbal dan non-verbalmu selaras. Jika ada ketidaksesuaian antara kata-kata yang kalian ucapkan dan ekspresi non-verbalmu, orang lain mungkin ngerasa bingung atau meragukan keaslian pesanmu. Misalnya, jika kalian mengatakan sesuatu yang positif, tetapi ekspresi wajah kalian terlihat cemas atau tidak tertarik, orang lain mungkin merasakan bahwa kalian tidak benar-benar tulus. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kesadaran akan bahasa tubuh dan ekspresi wajahmu, serta memastikan bahwa mereka mendukung dan memperkuat apa yang ingin kamu sampaikan secara verbal. Oke, kita akan lanjut yang keenam, yaitu ketulusan. Ketulusan adalah kualitas yang sangat dihargai dalam setiap interaksi sosial. Ketika kalian tulus, kalian tidak berpura-pura atau bersikap palsu, melainkan menunjukkan diri apa adanya dengan kejujuran dan integritas. Orang lain bisa merasakan ketulusan ini, dan itu membuat mereka lebih percaya dan lebih nyaman saat berinteraksi dengan kalian. Ketulusan bukan hanya tentang kejujuran, tetapi juga tentang konsistensi antara kata-kata, perasaan, dan tindakanmu. Ketulusan terlihat dalam banyak aspek kehidupan sosial, mulai dari cara kalian berinteraksi sehari-hari, memberikan pendapat, hingga memberikan pujian. Ketika kalian tulus, orang lain akan merasa bahwa kalian tidak hanya berbicara untuk menyenangkan mereka, tetapi karena kamu benar-benar menganggap penting apa yang kamu katakan. Pujian atau dukungan yang datang dari hati akan lebih berarti dan lebih diingat oleh orang lain dibandingkan dengan pujian atau dukungan yang hanya diucapkan sebagai formalitas. Selain itu, ketulusan juga mencakup keberanian untuk menunjukkan kerentanan dan kejujuran, bahkan ketika itu tidak mudah. Mengakui kesalahan atau kekurangan kalian di depan orang lain membutuhkan ketulusan yang tinggi. Tetapi, ini justru membuat kalian lebih dihormati dan dihargai. Orang lain akan melihat kalian sebagai seseorang yang jujur dan dapat dipercaya, yang pada akhirnya akan memperkuat hubunganmu dengan mereka. Oke, kita akan lanjut yang terakhir, yaitu mengelola emosi. Mengelola emosi adalah keterampilan yang sangat penting dalam interaksi sosial. Mengelola emosi tidak berarti menekan atau menyembunyikan perasaanmu,
tetapi lebih kepada bagaimana mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat, tepat, dan konstruktif. Orang yang mampu mengendalikan emosinya, terutama dalam situasi yang sulit atau penuh tekanan, cenderung lebih dihormati dan disukai. Kemampuan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang dirimu sendiri dan emosi yang kalian rasakan. Dengan mengenali dan memahami emosi, kalian dapat memilih cara yang tepat untuk merespons situasi yang menantang. Ini bisa berarti menenangkan diri sebelum bereaksi, atau memilih kata-kata dan tindakan yang lebih bijaksana untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman. Misalnya, dalam situasi yang memancing amarah, kemampuan untuk menahan diri dan berpikir sebelum bertindak dapat membuat perbedaan besar dalam hasil interaksi tersebut. Mengelola emosi juga penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Ketika kalian mampu mengekspresikan perasaanmu dengan cara yang tepat dan tidak merugikan orang lain, kalian akan menciptakan suasana yang lebih positif dan saling mendukung. Orang lain akan lebih menghargai dan merasa nyaman berada di sekitarmu, karena mereka tahu bahwa kamu dapat diandalkan untuk tetap tenang dan rasional, bahkan dalam situasi yang sulit. Nah, teman-teman, itulah 10 social skill yang bisa kalian kembangkan untuk menjadi pribadi yang lebih disukai banyak orang. Ingat, social skill ini bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Tetapi, dengan latihan dan kesabaran, kalian pasti bisa mengasahnya. Yang paling penting adalah selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Dengan keterampilan sosial yang baik, kalian akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih mudah, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Jadi, mulai dari sekarang, cobalah untuk lebih sadar akan cara kalian berinteraksi dengan orang lain. Lakukan perubahan kecil dalam cara kalian berbicara, mendengar, dan berempati. Dan yang terpenting, tetaplah tulus dalam setiap interaksi. Ketulusan adalah kunci dari semua hubungan yang baik. Dengan melakukan semua ini, kalian tidak hanya akan menjadi pribadi yang lebih disukai, tetapi juga akan merasa lebih puas dan bahagia dengan diri sendiri. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.